selama pandemik ini saya melihat ada tantangan baru untuk dari pihak pendidik, terutama guru, dan saya juga melihat ada tantangan baru untuk anak-anak sekolah karena dari guru-guru sendiri pun saya rasa, apalagi Bapak 15 tahun, saya rasa belum pernah tiba-tiba menghadapi yang seperti ini. Serba online. Betul. Karena selama ini mungkin Bapak 15 tahun. Betul. Karena kan ini pandemi ini kalau kita lihat di sejarah 100 tahun sekali, Pak. Iya, tidak umur kita tidak pernah membayangkan, tidak pernah memprediksi akan ada seperti ini. Semua orang harus tinggal di rumah, menjaga jarak, harus benar-benar safe ya. Setiap itu sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Tantangan apa, Pak? Itu yang saya penasaran banget itu, benar-benar sebagai guru pengajar itu. Awalnya itu ya benar bagi saya karena ketika kita bicara pembelajaran jarak jauh itu kan kita bicara teknologi ya. Bagaimana supaya itu bisa berlangsung, berarti kita harus menguasai teknologi. Nah, di situ tantangannya luar biasa bagi saya. Aduh, mati saya. Saya kan nggak bisa nih bikin video ini. Saya kan nggak bisa aplikasi bikin video. Aduh, akhirnya pengalaman saya sendiri ketika pertama kali yang di awal-awal bulan itu, benar-benar saya, aduh, gimana nih caranya ya supaya materi saya bisa. Akhirnya saya membuat video yang pada awalnya itu lucu sekali. Jadi PowerPoint di laptop saya rekam pakai HP. Itu kan luar biasa jelek ya kualitasnya. Karena saya tidak mengetahui aplikasi gimana saya buat itu video. Akhirnya saya harus belajar di awal-awal itu benar. Kalau saya lihat videonya saya benar malu saya, tapi oke lah, itu kan realita ya. Karena emang nggak pernah menghadapi seperti ini. Akhirnya memang ketika berhadapan seperti ini tidak ada cara lain bahwa belajar. Improvement lagi. Iya, makanya benar bahwa belajar itu namanya ongoing formation itu ya. Namanya kita belajar terus, benar itu tidak mau kosong, bahwa belajar kita seumur hidup itu benar. Iya, dan memang sangat efektif ketika kita harus dipaksa belajar, memang harus belajar. Apalagi tuntutan seperti ini, ya. Mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Kalau nggak kan, ngapain sih saya belajar bikin video? Itu kan YouTuber anak-anak. Tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana saya harus menyampaikan materi efektif, anak mengerti, dan itu kan harus, walaupun dalam tanda kutip mungkin tidak sesempurna seperti yang pintar-pintar, tapi minimal kita berusaha keras untuk membuat. Kita harus belajar akhirnya. Kita harus belajar. Guru tuh ya akhirnya benar bahwa guru itu harus belajar terus-menerus, itu benar sekali di sini. Bahkan seorang guru pun tidak bisa stop untuk terus belajar. Betul. Akhirnya akhirnya saya pun harus belajar bagaimana mengedit video, bagaimana saya membuat video. Benar, saya harus belajar benar itu. Ya. Dan memang itu diperlukan sekarang akhirnya. Diperlukan. Dan itu kan kita ketika menyampaikan ke anak tidak mengirim videonya. Akhirnya kita jadi YouTuber. Padahal tidak pernah terbayang. Ya, begitulah ya, akhirnya memang kondisi memaksa kita untuk akhirnya kita harus belajar, harus berkembang juga, harus meningkatkan itu. Dan itu harus terjadi. Nah, kalau tidak kita tertinggal, betul sekali itu. Berarti di sini ada tantangan dari Bapak sendiri bahwa dalam kemajuan teknologi dengan sesuatu, berarti kan ada sistem pembelajaran baru ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Kemarin itu saya sempat juga ngobrol sama teman saya juga. Beliau memiliki tempat les. Saya sempat tanya sama dia, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang sistem pembelajaran seperti ini? Nah, ini mungkin saya akan tanyakan juga sama Pak Heri, bahwa karena Pak Heri kan sebagai benar-benar pelaku nih. Benar-benar sebagai orang yang in charge, sebagai pendidik dan sebagai seorang guru, ya kan? Tantangan apa yang sebenarnya yang dihadapi sekarang untuk menyampaikan itu, Pak? Apakah memang sebegitu efektifnya kah? Iya. Ya, sebenarnya tantangannya sangat luar biasa ya. Karena ketika kita memakai teknologi itu kan ada jarak ya. Ada jarak. Walaupun kita face to face, tapi itu kan menggunakan media. Dunia maya lah, nggak real. Dunia maya. Kalau dalam sosiologi itu interaksi yang walaupun kita lewat Zoom, tapi itu interaksi sekunder ya, tapi langsung ya, pakai menggunakan media. Itu ada jarak ya, ada jarak. Dan kita kan kita hanya melihat muka, gestur itu pun terbatas, hanya muka. Iya. Ya, ketika kita menyampaikan misalnya di Zoom misalnya, anak-anak harus buka Zoom-nya, jangan dimatikan supaya kita tahu. Tapi kan kita nggak tahu apakah di Zoom itu dia ngeblank dengerin kita ataukah kita nggak tahu. Ya itu tantangan. Tetapi bagaimana kita seefektif mungkin supaya kita bisa
menyampaikan pembelajaran secara yang akademik ya, terutama yang akademik, tapi juga hal-hal lain seperti itu. Nah, nyambung sebagai yang kayak tadi Bapak juga, tantangan adalah Bapak sendiri pun aja menjadi quote unquote menjadi bingung melihat gestur anak itu karena kan nggak bisa kelihatan semuanya Pak ya. Berarti bisa dikatakan bahwa seperti ini Pak, pendidikan kita ke depannya dengan adanya pandemik seperti ini, apakah dengan pendidikan online ini anak-anak mampu menerima sebagus seperti kayak offline? Kalau Bapak sebagai ini kan pelaku ya, sebagai pengajar. Memang ada sisi positifnya dan negatifnya. Ada kurang dan lebihnya ketika kita off sama yang online ya. Ada. Kalau saya dari refleksi yang saya lihat, ada perbedaan memang ya. Ketika kita offline di kelas, kadang-kadang anak itu tidak bisa dituntut misalnya langsung selesai dan sebagainya ya. Nah, ada positifnya juga ketika online gini. Kadang-kadang juga anak dipacu untuk mengerjakan tugas itu saat itu juga, atau minimal ya ada rentang waktu, dikasih waktu lah, tidak. Tapi yang saya alami ketika yang belajar online itu, ketika kita mendelivery tugas dan sebagainya, anak-anak cukup ini respon cukup bagus mengerjakan. Nah, karena di situ kan kemudian ya memang kita dari guru kita sudah menekankan bahwa kondisi seperti ini kan yang diperlukan dari kamu tanggung jawab, ini kesempatan kamu. Ketika kamu belajar sendiri di kamar, kamu tidak di kelas kan kalau kita komunikasi langsung. Nah, bagaimana di sini ini melatih kamu sebenarnya? Ada unsur positifnya untuk bagaimana kamu melatih disiplin kamu, tanggung jawab kamu. Nah, apa itu ya? Kamu dengan kamu mengerjakan tugasnya, dengan mempelajari materi yang sudah diberikan guru. Itu kan berarti itu bagian dari kesempatan kamu, tanggung jawab kamu mendisiplinkan diri. Ya, saya selalu bilang bahwa disiplin itu sesuatu yang tidak enak, tapi itu untuk kita harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang bukan kemauan kita disiplin itu, tapi ya ketika itu kita lakukan, ya kita gimana caranya memberikan itu tadi ya pengertian, pemahaman ke anak-anak. Ini loh bahwa kita tidak hanya sekedar belajar kamu mengerjakan tugas, tapi ada unsur yang lain, ada unsur tanggung jawab. Bagaimana kamu harus mengatur waktu kamu mengerjakan tugas ini, tidak menunda-nunda. Yaitu komitmen pribadi itu kan anak di situ diberi pengertian juga lah. Gitu. Jadi tidak hanya kamu saya kasih tugas ini kerjakan ya, tapi harus ada dikasih. Kadang-kadang anak-anak kan baru ngeh ya, oh iya benar juga ya, dikasih pengertian seperti itu. Bagaimana feedback dari anak-anaknya juga Pak? Selama pandemik seperti ini dari online? Kalau dari saya bisa lihat rata-rata misalnya pengumpulan tugas bisa 90% kok bisa. Ya kalau ada yang anak-anak yang belum paling dia terlambat ya. Tapi dia tetap ngumpul. Kalau misalnya wajar lah ada 1-2 anak terlambat. Kemudian itu pun kita kan kadang-kadang ya tadi itu kita harus rendah hati lah sebagai guru. Iya. Yang tadi kita japri pribadi. Kamu ini belum loh nak kerjakan ya. Pokoknya kita memang harus itu yang saya maksud, kita nggak ada pilihan lain. Kita mau merubah anak untuk mengerjakan tugas, kalau kita nggak peduli ya sudah, paling-paling maaf ya, itu menyusahkan kita juga. Misalnya kita nih memberikan tugas hari ini, kita biarkan saja anak nggak ngerjakan, kita biarkan. Ketika numpuk sampai 5, bagaimana pressure juga buat anak. Bagaimana ya untuk saya juga, gimana saya mau ngasih nilai. Jadi sebenarnya ya kita memberi ke anak-anak seperti itu. Kita japri benar-benar personal, ayo dikerjakan. Ya. Berarti pada saat pandemik ini sistem belajar itu benar-benar totally berubah dong Pak? Ya. Bukan, karena kan selama ini kan banyak orang berpikir hanya berubah dari offline menjadi online. Ya. Ternyata dari sini bahwa secara komunikasi pun juga jadi berubah total, seperti kita tadi Bapak bilang bahwa pendekatannya berarti dibutuhkan kerendahan hati yang benar-benar rendah hati banget untuk bahwa touching mereka dong. Iya. Dan itu kan memang ya diperlukan, berarti kan di situ ada concern kita ya ke anak-anak ya. Kalau kita tidak concern ya kita nggak peduli kamu ngerjakan atau enggak lah gitu. Tapi kalau kita sebagai guru tadi pendidik kita concern, akhirnya kita japri juga ke anak-anak secara personal. Bahkan ayo kerjakan bareng-bareng, kita zoom sama-sama. Zoom sama-sama, kamu ngerjakan di sana, saya di sini. Bagaimana saya di rumah di sini, dia mungkin jauh 5 km, tapi yuk kamu ngerjakan, saya temenin lewat Zoom. Saya nangkep di sini berarti gini ya, yang dilakukan oleh Pak Heri adalah
pada saat kalau dari tadi kita ngobrol panjang seperti itu Pak ya, saya menangkap bahwa Pak Heri adalah seorang pendidik di mana yang mendekatkan diri kepada anak-anak dengan cara mengenal pola pikirnya pertama, dan kedua adalah membentuk mereka mengetahui sebenarnya manfaat apa yang bisa didapat. Tidak memaksakan bahwa Bapak berpikir ini lu harus dengerin. Seperti kita tadi Bapak bilang bahwa secara online ini Bapak berpikir bahwa kan banyak banget Pak yang saya dengar-dengar bahwa teman saya pun aja yang jangankan sekolah, yang kerja pun aja merasa bahwa kayak wah capek banget online, rasanya beda deh. Nah di situ makanya saya sempat tadi sebelum podcastan ini saya sebenarnya banyak banget di kepala saya berpikir bahwa iya gimana ya anak-anak SMP SMA itu kan rasa jenuh dan bosannya kan pasti beda banget karena sedikit pasti berbeda Pak ya. Pada saat kalau kita offline mereka ada terpaksa kayak bangun pagi, mandi, seger, seragam sekolah. Ini kan pasti kayak saya rasa pun juga kayak pagi kayak nggak mandi langsung Zoom saya rasa sih kan. Ada yang gitu. Iya kan? Nah di situ kan berarti kan Bapak memberikan bahwa point of view baru supaya mereka tertarik terhadap dunia yang baru ini berarti. Memang kadang-kadang itu tantangannya. Tidak 100% semua anak, tapi juga kalau saya lihat dari misalnya 20 anak, kalau misalnya 15 itu sudah disiplin bagus, itu udah pencapaian luar biasa. Dari berapa total? Itu misalnya nih ada 20 anak nih pembelajaran. Ada 15 yang luar biasa, disiplin bagus, dia tidak telat. Nah, kalau misalnya ada 1-2 terlambat agak tidak, itu kan itu ada bagusnya juga. Ya wajar lah. Artinya kalau semuanya anak seperti itu kan, terus kita ngapain nunggu anak semua disiplin kan? Itu nggak mungkin juga kan. Pasti kan dari sekian anak itu pasti ada yang dalam tanda kutip yang berbeda. Nah itulah tantangan juga itu. Walaupun kita kadang-kadang tidak bisa 100% menyelesaikan masalah anak-anak, pasti itu tidak bisa 100% menyelesaikan masalah anak, tapi minimal ada sesuatu lah yang kita, ada usaha dari kita yang bahwa kita concern, bahwa kita memperhatikan mereka. Walaupun yang tadi Bapak bilang ya, Bapak pun sebagai tenaga pengajar pun saja, ini dunia baru buat Bapak. Ini ada satu hal baru, tapi bagaimana Bapak cepat untuk berpikir, untuk memberikan persepsi baru kepada anak-anak supaya jangan sampai mereka merasa bosan, jangan sampai mereka merasa malas ke sekolah. Kadang-kadang juga saya coba mendalami mereka, saya membayangkan mereka. Ini kalau setiap hari ada 3 mata pelajaran berarti ada 3 tugas. Berarti kalau seminggu berapa mereka tugas? Kadang-kadang saya berpikir gitu juga dong. Tapi makanya kemudian guru juga harus jangan egois ya, jangan egois dalam arti saya harus mencapai misi pelajaran saya selesai tugas-tugas, jangan gitu, itu jangan. Kita harus kita harus memposisikan diri anak-anak ini. Mereka kan, kita kan satu pelajaran, mereka kan belajar berapa mata pelajaran seminggu. Kita bayangkan kalau setiap hari ada tugas, 5 hari berarti ada 15 tugas seminggu. Nah, bagaimana kita sebagai guru harus berpikir juga, berarti ya tugas yang berkualitas tapi tidak harus banyak lah. Gitu misalnya. Berarti favorit banget Bapak di sekolah ya Pak ya? Enggak juga. Tidak juga. Karena masalahnya kan saya sering terhadap pandemik ini ya, saya sering dengar kayak di Instagram lah banyak yang komen kayak mau itu dosen atau guru kayak ini gila nih tugasnya sampai numpuk, bahkan yang terakhir viral kan ada yang sampai emak-emaknya ngoceh tuh kayak kenapa anak gua PR banyak banget nih. Bukan, kalau di sudut pandang anak-anak justru yang guru favorit itu yang guru tidak pernah memberi tugas. Guru favorit yang tidak pernah menegur anak, yang cuek anak itu guru favorit yang tidak peduli. Nah, makanya selalu ditekankan. Nah, kalau guru itu menegur kamu, memarahi kamu, memanggil kamu bersyukur bahwa itu berarti kamu dicintai oleh gurunya, kamu diperhatikan. Kamu akan rindu masa-masa di sekolah seperti ini nanti ketika kamu kuliah. Nanti kamu kuliah mau nggak ngerjakan tugas juga dosen nggak akan peduli. Bener. Makanya jangan sakit hati kalau kamu dipanggil guru, ditegur guru, dipanggil guru, itu tandanya Pak Guru itu, Bu Guru itu memperhatikan kamu, mencintai kamu, perhatian sama kamu, concern sama kamu. Jangan, maka anak harus diberi pengertian itu, jangan mereka hanya sengapain saya dipanggil, saya dimarahin, lihat kan sesuatu yang negatif ya jelek. Seperti berarti kayak tadi Bapak bilang bahwa pada saat nggak ada tugas pun aja Bapak mencoba untuk japri karena sekarang menggunakan teknologi, memberikan pengarahan. Iya betul, di dunia anak guru favorit itu yang gimana? Guru favorit itu guru yang tidak yang mentolerir apa saja yang diinginkan anak-anak. Ya seperti itu, yang mengikuti kemauan anak itulah guru favorit. Karena itu tadi Pak ya, image-nya masih
pendidik dan pengajar. Tapi kalau sebenarnya kalau guru yang benar-benar dia pendidik, dia akan ada anak sesuatu yang nggak benar, dia harus mengarahkan, menegur, menjadi karakter, menjadi satu nih bagus. Jangan takut sama anak. Dan saya selalu menekankan ke guru-guru yang baru, kamu jangan takut sama anak-anak. Kan kita tujuannya bukan untuk sesuatu yang lain, kita mau membuat mereka jadi baik, berubah. Jadi jangan takut anak-anak. Itu. Dengan pendekatan seperti kayak tadi Bapak sebutkan. Karena kalau kita takut anak-anak, akhirnya kita nggak berani negur anak, nggak berani. Dan nggak jadi apa-apa anak-anaknya. Jadi ya udah. Oke. Seperti itu. Ya itu pengalaman sharing. Terima kasih banget loh Pak. Ini udah sharing, udah kasih waktu di sini. Saya sendiri juga belajar banyak dari Bapak untuk bagaimana mendekatkan diri dengan anak-anak, tumbuh kembang anak juga seperti apa, bagaimana untuk bisa ngobrol dan touching mereka lebih baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Sukses terus Pak. Salam buat untuk guru-guru di sekolah. Semoga pandemi ini biar cepat selesai juga lah ya, karena tantangan Bapak juga banyak banget. Guru-guru di luar sana juga pasti banyak banget tantangan. Kasihan kan yang teknologi kayak ini di kota-kota di daerah kasihan banget. Terima kasih Pak. Nanti lain kali kita main-main lagi sini lagi. Siap.